Oke, jadi di sini gue lagi pegang keyboard Rapid Trigger yang cukup populer dan bisa dibilang cukup kontroversial juga. Mad Lions Mad 60 HE. Salah satu keyboard Rapid Trigger termurah yang bisa kalian dapetin sekarang, dan keyboard ini juga sebenarnya udah cukup terkenal sih ya. Di satu sisi keyboard ini populer banget karena harganya yang terbilang murah banget ya untuk sebuah keyboard Rapid Trigger. Tapi di sisi lain keyboard ini juga populer banget karena dia itu ngeplagiatin Wooting 60 HE. Dan dengan price tag dia yang super murah ini, ternyata ada sedikit rasa skeptis juga dari orang terhadap kapabilitasnya sebagai keyboard Rapid Trigger. Nah, kebetulan di sini gue dapat kesempatan buat nyobain langsung si Mad Lions Mad 60 HE ini, jadi langsung aja ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas Mad Lions Mad 60 HE. Salah satu keyboard Rapid Trigger termurah yang bisa kalian beli sekarang karena harga dia tuh start di 500 ribuan aja cuy. Secara overview, Mad 60 HE ini adalah sebuah keyboard Rapid Trigger dengan layout 60%, dan emang secara desain sih bisa dibilang plek-ketiplek sama Wooting 60 HE ya. Jadi ya nggak heran sih kalau keyboard ini cukup jadi sorotan orang. Ada yang bilang karena si Mad 60 HE ini klonnya Wooting 60 HE, jadinya tuh nggak etis gitu, dan kalau bisa jangan dibeli gitu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau Mad 60 HE ini justru ngebuka gerbang buat orang-orang yang mungkin budgetnya lebih terbatas gitu buat beli keyboard Rapid Trigger. Kalau menurut gua sih, kedua opini itu nggak ada yang salah. Ya fair aja lah, dan gua akan kasih tahu kenapa di akhir video ini. Jadi Mad 60 HE ini ternyata ada beberapa varian. Ada yang Mad 60 HE Basic kayak yang punya gua, ada yang Mad 60 HE RGB, sama ada yang Mad 60 HE Ultimate dengan polling rate 8000 Hz. Kebetulan karena yang punya gua ini yang paling murah alias Basic no RGB, jadi dia ya nggak ada RGB-nya dan polling rate-nya cuma 1000 Hz. Nah, ini menarik ya, karena selama ini keyboard Rapid Trigger yang pernah gue cobain itu selalu di 8000 Hz polling rate-nya. Jadi, di sini gue pengen tahu gitu, apakah polling rate 8000 Hz ke 1000 Hz tuh kerasa apa enggak gitu, ngaruh apa enggak perbedaan polling rate dari 8K ke 1K di sebuah keyboard Rapid Trigger. Tapi sebelum bahas performanya, gue mau bahas dikit soal desain sama form factor-nya. Untuk layout-nya dia pure 60%, jadi beda ya sama Iconix EZ63 yang pernah gue review dan sama-sama 60%. Mad 60 HE ini nggak ada arrow keys-nya yang secara general sih menurut gue bikin dia kurang cocok buat pemakaian selain gaming gitu. Tapi kalau kalian butuh yang ada arrow keys-nya, ada juga Mad 68 HE yang basically versi 65%-nya keyboard ini. Secara desain seperti yang tadi udah gue bilang, dia plek-ketiplek sama Wooting 60 HE dengan bentuk casing yang sama, dan di bagian sampingnya juga ada semacam lanyard gitu yang emang ciri khasnya Wooting 60 HE. Cuman emang secara build quality, Mad 60 HE ini kerasa jauh lebih murahan plastiknya ketimbang Wooting 60 HE. Dan rasanya memang tujuan mereka bikin keyboard ini tuh buat nge-cut cost production dari semua aspek di keyboard ini kecuali mesinnya aja gitu. Keycapsnya juga pakai keycaps OEM profile yang murahan banget, dan untuk switchnya dia pakai switch yang namanya Ember Magnetic Switch. Stabilizersnya surprisingly cukup bagus di tune-nya, tapi secara fisik bener-bener cuma itu aja sih yang bisa gue komplimen. Sisanya bener-bener kerasa banget murahnya. Gue juga ada sempat bongkar keyboardnya untuk lihat bagian internalnya ya. Untuk mounting sistemnya dia masih pakai tray mount, dan di bagian dalam ternyata ada beberapa foam untuk dampening media ya. Tapi jujur aja, dampening medianya ini kayak nggak ngaruh sama sekali sih. Soalnya suara keyboard ini tuh tetap kaleng aja gitu. Oke, jadi untuk softwarenya, si Mad 60 HE ini web-based alias kalian nggak perlu download softwarenya gitu ya. Cukup ke websitenya aja dan kalian bisa atur-atur settingan keyboardnya di sini. Dari mulai hal-hal basic kayak remap keys, atur makro, sampai buat ganti ke mode macOS juga bisa.
agak aneh sih. Emang ada ya yang pakai keyboard rapid trigger buat macOS gitu? Selain itu, layaknya keyboard rapid trigger lain, kalian bisa atur actuation force dan juga dead zone dari masing-masing keys. Bisa nyala matiin fitur rapid triggernya juga. Dan di Mat 60 HE ini juga ada beberapa fitur advance kayak DKS, MT, toggle switch, RS, dan pastinya ada SOCD atau snap tap juga. Tapi untuk Mat 60 HE ini, waktu pertama kali gue pegang, itu belum bisa pakai mode SOCD-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau unlock mode SOCD-nya, itu kalian harus update firmware-nya dulu lewat si website driver-nya itu. Nah, untuk performance dari si Mat 60 HE ini, at least dari experience gua gitu ya emang beneran rapid trigger sih keyboardnya. Gue tetap ngerasa movement gua di game itu lebih snappy ketimbang pakai keyboard yang nggak rapid trigger. Dan jujur, perbedaan polling rate dari 8000 Hz ke 1000 Hz di sebuah keyboard itu nggak terlalu kerasa sih di gua. Maksudnya tuh kalau misalnya dibandingin sama ngebedain mouse yang 8000 Hz sama yang 1000 Hz ketimbang ngebandingin keyboard yang 8000 Hz sama 1000 Hz, itu gua rasa lebih kerasa di mouse sih kalau menurut gua gitu ya. Tapi gue cukup penasaran sih kalau misalnya ada dari kalian yang pernah nyobain bedanya keyboard 1000 Hz sama 8000 Hz, itu kerasa apa nggak bedanya? Coba komen di bawah. Reloading. Focusing. Stand aside. Try again. Cutting their vision. Focusing. Target down. Destabilizing. I'm out of feeling sight. Got 3. Got 3. Going up. Reloading. Put down. Careful now. One down. Sit down. Oke, jadi untuk Mat Lions Mat 60 HE ini yang paling murah alias yang versi basic no RGB gitu ya, itu harganya ada di 525.000. Dan kalau misalnya untuk yang basic RGB itu di 575.000. Dan untuk yang ultimate atau yang 8000 Hz ya polling rate-nya, itu harganya ada di 775.000. Kalian bisa beli keyboard ini di Keepsmart dan link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Overall sih keyboard ini bisa banget buat jadi entry kalian ke keyboard rapid trigger gitu ya. Terutama karena price tag-nya yang murah banget dan fitur rapid trigger-nya tetap kerasa walaupun polling rate-nya cuma 1000 Hz. Cuman ya balik lagi, keyboard ini tuh basically clone-nya Wooting 60 HE. Jadi kalau misalnya kalian punya budget lebih, itu gue saranin beli keyboard rapid trigger lain kayak misalnya si Womir M68 HE V2 ini ya, yang sama-sama rapid trigger juga tapi dia polling rate-nya udah 8000 Hz dan desainnya juga keren banget gitu ya. Atau sekalian beli yang
puting 60HE aja yang emang aslinya gitu. Tapi kalau misalnya budget kalian kepepet dan emang pengen banget keyboard Rapid Trigger, ya menurut gue sih silahkan aja ya beli si Mate 60HE ini gitu kan. Dan kalaupun kalian beli si Mate 60HE ini juga menurut gue kalian nggak salah gitu, karena memang ekonomi kita tuh lagi anjlok gitu kan, daya beli juga lagi turun. Jadi ya bukan salah gue, bukan salah kalian yang beli juga. Terus salah siapa? Ya salah pemerintah. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Mate Lions Mate 60HE ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's me, by Tommy. And as always, peace out.